You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kesempatan seperti ini Tuhan berikan, agar kami ingat betul siapa diri kami dan siapa Engkau yang sudah berkarya luar biasa di dalam diri kami. Kembali siang hari ini, kami akan bersama-sama mendasari ucapan syukur kehadiran Tuhan dan juga kehadiran kami di kampus ini dengan bersama-sama membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat selamat siang adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Nama saya sudah ada di situ, bukan Grace ya. Saya Alex Nanlohi. Baik, teman-teman, saya bersyukur kepada Tuhan melihat kehadiran kalian di kampus ini. Satu kampus yang banyak sekali orang mau masuk ke dalamnya. Ini kalian seperti lolos dari lubang jarum gitu ya. Iya, bersyukur. Tapi saya juga harus ingatkan kepada kita, bukan masalah di mana kamu kuliah, tapi kamu sedang berkuliah bersama siapa. Itu jauh lebih penting. Saya tahun ini dapat kesempatan beberapa penerimaan mahasiswa baru, keliling juga beberapa kampus. Saya baru pulang dari Singaraja untuk penerimaan mahasiswa baru di Undiksa, ya, kampus yang ada pendidikan di Bali. Dan juga bersyukur gitu, mungkin ada temanmu juga yang masuk di sana. Saya ingatkan, bukan masalah kamu kuliah di mana. Kamu bisa bangga kuliah di tempat yang baik. Kadang-kadang kalau bicara hal-hal seperti itu pun saya juga bisa bangga gitu ya. Saya dulu juga anak daerah dari kampung, datang ke Jakarta. Saya dikasih kesempatan kuliah di Universitas Indonesia, jurusan ilmu komunikasi. Lalu kemudian kesempatan itu Tuhan berikan. Tapi kemudian waktu saya masuk di kampus, saya jadi sadar. Sekali lagi kesimpulan saya setelah melewati semua ini, bukan masalah kamu kuliah di mana, tapi bersama dengan siapa kamu kuliah. Itu jauh lebih penting. Ngapain ada di stand tapi kalian tidak bersama dengan Tuhan? Lebih baik kalian ada di kampus yang mungkin tidak terkenal, bukan favorit, tapi bersama Tuhan ya. Nah, tentunya lebih baik lagi di stand dan bersama Tuhan ya. Itu bukan basa-basi. Jangan cuma rajin doa waktu mau masuk stand. Sampai di stand, udah lupa. Dulu adik bilang, aku saat teduhnya 2 kali ya bang, pagi, malam. Sekarang saat teduh mau gimana deh? Teduh. Sedih kali hidupmu ya. Baik, nah hari ini kita mau menjawab pertanyaan ini. Gak gampang jawab pertanyaan ini. Why am I here? Aku pinter bang, makanya aku di sini. Puji Tuhan. Kenapa kamu di sini? Bapakku kasih ongkos. Kalau nggak disuruh jalan kaki dari Tarutung jauh kali kan. Nah, why am I here? Nah, kesempatan ini saya ingin mengajak kita melihat ya. Kadang-kadang kita perlu sadar diri. Siapa yang ngekos di sini? Kelihatan mukamu ya. Ini abang-abangnya juga ya. Ini anak kos ya. Ada yang bilang, kami nggak ngekos bang, ngontrak. Sama itu. Cuma sedikit lebih mewah aja. Nah, jadi teman-teman kalau kalian ngekos, nanti saya mau ingatkan ya. Kalau kalian jadi anak kos, maka kalian harus ingat, kosannya punya siapa? Pemilik kosnya ya. Dan sombong kau ya. Nah, coba kita lihat sama-sama.
Saya ingin mengajak kita lihat satu ayat saja. Ketika Rasul Paulus menulis surat Roma, ada satu ayat bagi saya yang menarik ya. Roma 11 ayat 36. Ayatnya abang sudah tulis di atas ya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Hafalkan ayat ini dalam waktu 1 menit. Ayo hafal. Anak standi suruh hafal gini mah cepet ya. Hafalkan rumus. Oh. Ayo kita hafal sama-sama ya. 1, 2, ya. Roma 11 dari ayatnya ya, dari dulu ya. 1, 2, ya. Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam bahasa Inggris ayatnya juga indah. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Khotbah saya singkat sih hari ini ya. Abang ingin ngajarin lagu aja ya. Coba kita nyanyikan ayat ini. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Lalu ulang lagi ya sama-sama. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Yang keduanya udah turun ke bawah ya. Jangan kalau benar naik lagi, ulang lagi kau ya. Karena kayak komedi puter nanti ya. Sekali lagi ya, 2 kali kita nyanyikan. 2, iya. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Ulang lagi. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Saya harap ayat ini kamu ingat dan menjawab pertanyaan kita hari ini. Why am I here? Kalau kita simpulkan ya, mungkin yang kalian sudah simpulkan ini ya. Because of His grace. Rasul Paulus sadar betul, dia rasul yang pintar, yang besar, dengan banyak pelayanan. Luar biasa dia menulis kitab Roma, salah satu kitab yang paling dalam yang kita punya tentang kekristenan. Dan di tengah-tengah ketika Paulus berbicara kitab Roma, dia kemudian menuliskan ayat ini. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Paulus masuk PKN STAN di zamannya. Ya, dia dididik oleh seorang yang luar biasa. Gurunya namanya Gamaliel. Dia dididik dengan sangat luar biasa. Dia itu sarjana hukum ya. Sarjana hukum Taurat kan. Nah, jadi Paulus itu belajar law. Kalau kalian lihat surat-suratnya itu sangat indah ya. Susunan kalimatnya beda sekali nanti kalau kalian lihat suratnya Petrus. Petrus kerjanya apa? Nelayan ya. Nelayan sama sarjana hukum bagusan mana tulisannya? Nelayan ya. Nanti jangan heran nanti kalau ada yang lebih bagus tulisannya dari kamu ya. Indahnya dua-duanya itu bagian firman Tuhan ya. Tuhan masukkan jadi bagian yang kita terima. Nah, ada 3 hal yang abang ingin kita ingat hari ini waktu bicara tentang apa yang perlu kita selalu ingat berkaitan dengan hidup kita. Dan Paulus simpulkan itu dalam 3 pernyataan tadi ya. Segala sesuatu adalah dari Dia. Sederhana tetapi ini sangat mendalam. Kalau kita perhatikan, saya pakai panah saja ya. Panahnya dari atas ke bawah. Segala sesuatu itu dari Dia.
Ingat, tidak ada satupun yang kita alami dan nikmati sebenarnya adalah karena usaha kita. Ya, perhatikan. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, ada Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, dia menggunakan terjemahan begini. Karena hanya Allah saja yang menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu itu dijadikan oleh Dia, termasuk manusia. Kita bukan makhluk independen. God created man in His own image. Allah menciptakan manusia di dalam gambarnya. Dan menarik sekali, karena Allah menciptakan manusia, maka Allah menentukan ada relasi Dia mau antara kita dengan Dia. Allah kita adalah Allah yang bukan hanya mencipta lalu tinggal, tetapi Dia rindu berelasi dengan kita. Betapa sombongnya manusia yang kemudian tidak memprioritaskan relasi dengan Allah, karena Allah menciptakan kita untuk berelasi dengan Dia. Dalam sebuah kalimat yang ditulis oleh seorang bernama Nicky Gamble. Ini seorang teolog dari Inggris. Dia mengatakan kalimat begini. Yuk kita sama-sama baca ya. 1, 2, ya. Pria dan wanita tanpa hubungan itu selalu ada rasa lapar, kekosongan, perasaan yang hilang. Mengapa teman-teman? Karena memang begitulah desainnya Allah menciptakan engkau dan saya. Kita sekali lagi bukan makhluk independen. Tuhan ciptakan kita untuk berelasi dengan Dia. Karena itu kalau kita perhatikan, tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan atau dapat terus bertahan. Saya kasih contoh begini. Kalau kamu punya orang tua, apakah orang tuamu selalu ada? Kau selalu ada bagiku. Ada yang bapak mamanya gak bisa mati? Bapakku dong, gak bisa meninggal. Mamaku dong, gitu ya. Nanti kalau kalian cari pacar lagi, atau apakah, wah pasanganku gak pernah bisa hilang, gak pernah bisa mati? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya dari sisi manusia, manusia tidak bisa memuaskan manusia lain. Manusia terbatas. Manusia tidak dapat punya relasi yang terus bertahan. Tetapi kenapa di hati kita selalu ada longing for a deep and meaningful relationship? Kenapa dalam hati kita selalu ada longing untuk sesuatu yang nilainya kekal? Itu menunjukkan bahwa kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Karena hal yang bisa memuaskan dan hal yang akan selalu ada, itu sumbernya hanya dari pribadi yang kekal. Kalau kamu berelasi dengan pribadi yang sama-sama tidak kekal, maka semua relasimu ada batasnya. Tetapi luar biasa, makanya Nicky Gamble menyimpulkan dengan kalimat ini. Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah, maka tujuan dan arti kehidupan kita akan semakin jelas. Jadi ini bukan hanya bicara saya dicipta oleh Allah, tetapi Allah yang menciptakan kita mau kita sadar bahwa engkau dan saya hanya menemukan kepuasan di dalam Dia. Ingat itu. Sekali lagi, Tuhan kasih kalian kepintaran, Tuhan kasih kalian kesempatan, Tuhan kasih kalian banyak kemudahan bisa masuk di tempat ini. Tetapi bukan kemudian untuk engkau hidup mandiri. Tidak. Karena itu, seorang yang pintar ya, ini lebih pintar lah dari kita-kita ya. Karena waktu saya pelajari hidupnya, dia bukan hanya orang yang pintar. Dia juga adalah seorang Kristen yang sungguh-sungguh. Bahkan dia menulis beberapa buku Kristen. Kita mungkin tahunya cuma rumusnya dia. Kalian ada yang kenal dia? Blaise Pascal. Ini kalimat dia dalam salah satu bukunya. Hati manusia biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tetap tidak akan memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Kalau yang ngomong orang-orang bodoh, kita bilang, banyak bicaramu. Tapi ini yang bicara seorang yang pintar. Tapi dia bukan hanya pintar, dia tahu siapa penciptanya. Dia ingatkan, hati kita gak akan pernah puas. Kalau kalian rasa, saya puas kalau saya masuk stan. Sudah masuk stan kan? Udah puas?
Matilah kau kan. Udah apa lagi tujuanmu? Saya cuma mau masuk stan. Ada anak SMA gitu ya. Saya cuma mau masuk stan. Kalau sudah masuk stan, sudahlah, sudah tercapai tujuanmu. Tulis di nisanmu, telah masuk stan. Selesai. Kalau hidup itu cuma masuk stan, sedih banget hidup kita. Realitanya adalah begini. Seringkali waktu kita sadar Dia pencipta, pertanyaannya, kamu sadarkah bahwa kehadiranmu di sini adalah rencana Tuhan? Mungkin ini abstrak ya, tapi abang kasih cara berpikir yang kalian boleh renungkan lah seminggu ini ya. Kadang-kadang kita berpikirnya gini kan, ini hidupku Tuhan, lalu kemudian Tuhan tolonglah saya menggenapkan rencanaku. Biasanya begitu ya. Jadi kita pikir ya ini rencana saya masuk stan, lalu kita minta Tuhan berkati. Sadar atau tidak, sebenarnya setiap orang sedang menghidupi sebuah cerita. Semua kita pasti punya cerita. Cerita itu kita dapat dari mana? Dari mana-mana. Ada yang dapat cerita dari mamanya, kau itu anak pertama ya, ingat ya, kau biaya adik-adikmu. Wih, jadi adik cerita hidupnya apa? Membiayai adik-adik, membiayai adik-adik. Semua adik-adik. Ada yang orang tuanya mungkin bilang, kau ingat ya cari uang yang banyak sehingga ceritanya uang. Saya ingat dulu, salah satu cerita hidup saya adalah uang. Kenapa? Saya ingat waktu saya pergi ke Jakarta dari kampung, lalu orang tua kan ngomong, ya banyak titip cita-cita ya. Guru, orang tua, Alex kuliahlah yang baik ya. Kau masuk ke sana, soalnya saya masuknya PMDK, nggak tes. Ya, zaman itu lulus bebas tes ya. Nah, saya termasuk salah satu yang masuk dari sekolah kami. Jadi akhirnya, waktu itu cerita saya adalah saya harus membawa nama sekolah saya harus cari uang yang banyak, saya harus membahagiakan orang tua. Cerita saya adalah cerita tentang uang. Tapi di kampus, saya pertama kali mendengar bahwa Tuhan punya rencana buat hidup saya. Harusnya cerita saya bukan tentang uang saja. Kita butuh uang ya. Tapi ceritanya adalah tentang Tuhan. Setiap kita sedang menghidupi sebuah cerita. Ini namanya Timothy Keller. Dia bilang begini ya, Bapak Timothy Keller mengatakan kalimat ini. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi sebenarnya kalau kita itu hidup ada ceritanya. Nah tadi abang kasih contoh. Kalau cerita saya uang, maka ditanya, kenapa kau belajar? Supaya cepat lulus. Waktu cepat lulus kemudian nanti bisa kerja. Waktu kerja kemudian apa? Dapat uang. Jadi kadang-kadang tanpa kita sadari, apa cerita yang sedang kita hidupi? Mungkin kau bawa cerita itu dengan semua hal yang kau capai hari ini, ada cerita besar di baliknya. Nah, seringkali mengatakan Allah punya rencana itu nggak gampang ya. Gimana ngomongnya Allah punya rencana? Toh yang kau lagi sedang hidupi adalah ceritamu. Maka menarik sekali, harusnya kita punya lensa yang baru. Saya harap dalam perjalananmu di kampus ini, kita punya persekutuan mahasiswa Kristen. PMK Stan menjadi tempat di mana Tuhan akan membangun hidupmu untuk melihat bahwa cerita hidupmu bukan hanya tentang kamu, tentang keluargamu, tentang harapan-harapan orang-orang di sekitarmu, tetapi belajar melihat segala sesuatu. Bahwa kalau hidup itu adalah sebuah cerita, maka siapa yang sedang menjadi penceritanya? Belajar melihat segala sesuatu dalam perspektifnya Tuhan. Melihat bukan sekedar cerita saya. Nah, bersyukur di dalam Alkitab, sebenarnya kita dikasih sebuah cerita. Ya, kalau kalian lihat Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita peres begitu rupa, sebenarnya ada cerita utama. Nah, menariknya, ini salah satu pendekatan yang saya ambil dari buku yang ditulis oleh Bapak Christopher Wright. Seorang teolog, dia tulis buku tentang membaca dan mengkhotbahkan perjanjian lama. Di dalam buku itu ada satu bagian yang bagi saya menarik. Dia bilang begini, kalau orang tanya, apa sih intinya kekristenan? Maka yang kita beritahu adalah sebuah cerita. Ceritanya apa? Bahwa mulai, dia pakai istilah ada 6 babak. Alkitab itu seperti drama 6 babak. Dia pakai simbol. Makanya dia bilang, sebenarnya gampang banget. Kalau orang tanya, apa sih kekristenan? Kamu bisa jelaskan 2 menit. Kamu cerita aja ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa yang pertama? Yang pertama adalah Allah mencipta. Dunia ini ada awalnya. Allah mencipta.
Lalu kemudian terjadilah pemberontakan di dalam ciptaan itu. Makanya ada fall, manusia jatuh dalam dosa. Tapi kemudian Allah merancangkan rencana keselamatan. Dia memberikan janji, promise. Lalu Yesus datang. Itulah nomor 4, redemption. Lalu apa cerita Alkitab? Berakhirnya di mana? Ini ya. Ada ciptaan baru. Makanya lihat, ini creation, di sini ada new creation. Centernya Yesus. Nomor 5 apa? Atau lihat deh, kalau 1, 2, 3, 4, 5. Kita sekarang hidup di nomor berapa? Ada yang bilang, oh nomor 2. Kau sebelah ular waktu itu ya. Aku sempat selfie bang sama ular. Nomor berapa kita hidup sekarang? Nomor 5. Maka Bapak Christopher Wright mengatakan kalimat yang menarik. Nomor 5 ini apa kira-kira istilahnya? Dia pakai istilah mission. So, sadar atau tidak, you are on a mission. Lihat cara berpikirnya. Kadang-kadang kita pikir ini ceritaku Tuhan, masuklah berkati ceritaku. Tetapi kekristenan yang sejati akan berpikir sebaliknya. Ini adalah sebuah cerita Allah. Dalam cerita Allah ini, Allah yang mengundang engkau dan saya masuk dalam ceritanya. Beda ya? Ini ceritaku, Tuhan ayo masuk. Ini tapi ceritaku. Atau ini ceritanya Tuhan. Dan ceritanya Tuhan mengundang engkau dan saya masuk dalam ceritanya. Sehingga kehadiranmu di stan ini bukan hanya ceritamu, tapi ini ceritanya Tuhan yang sedang memproses kamu di tempat ini. You are on a mission. Engkau dan saya tidak sekedar hidup menghidupi cerita kita. This is not only a story. Ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengingatkan, you need to find your place in God's story. Karena itu pertanyaanmu dan pertanyaanku bukan hanya, Tuhan, saya sudah masuk stan, ayo Tuhan berkati studiku. Tapi tanyalah, Tuhan, kenapa stan jadi tempat engkau memproses aku dalam rencanamu? Dan jangan pandang enteng temanmu yang masuk swasta. Jangan pandang enteng, itu cara Tuhan memproses dia di sana. Sehingga sebenarnya di mata Tuhan, kan nanti di mata Tuhan nggak ditanya, Stan baris sini ya, Stan. Ini BMKG apa tuh? STMKG ya. Ini STIS, statistik. Nanti yang sini UI, UGM, ya swasta di belakang lah. Itu kan nggak begitu di hadapan Tuhan. Tuhan cuma mau bilang gini, kamu dikasih tempat proses di sini. Supaya apa? Supaya kamu makin bangga, makin lupa Tuhan. Hei, ingat. Supaya engkau dan saya berelasi dengan Allah. Dan ingat bahwa kita dalam misinya Allah. We are on a mission from God. Jadi jangan sombong ya. Tapi makin rendah hati masuk stan. Makin sadar Tuhan, saya dibentuk dalam rencanamu, dalam proses di kampus ini. Jangan lupa diri. Penyakit paling gila memang zaman itu lupa diri. Coba bayangkan ya, ini bayangkan, do not try this at kos. Yang kos ya, coba pulang ke kos misalnya. Bayangkan, jangan lakukan ya. Kau pulang kos, lalu kemudian kau belajar, tengah malam kau keluar kamar kos. Terus kau bilang, hai semua penghuni kos. Tunggu sampai semua keluar, ada apa ini, ada apa ini. Terus kemudian, sudah kumpul semua. Saya mau kasih pengumuman. Apa itu? Teman-teman penghuni kos, mulai malam ini kosan ini punya saya. Kira-kira orang kos bilang kamu apa? Kritik ya, kasihan kali ya. Kenapa gila? Ya gila kan, begitu gila ya. Terus datang ibu kos, ada apa nak? Berisik malam-malam. Tante pemilik kos, mulai malam ini saya kasih pengumuman barusan, kosan ini punya saya. Dan malam ini tante keluar dari sini. Siapa yang bisa ngusir? Yang punya kos atau yang ngekos? Di mana-mana yang bisa ngusir yang punya kos. Jangan sampai kau ketawa dengan cerita ini, tapi bisa jadi ini kenyataan hidupmu. Tuhan, saya masuk stan, ini ceritaku. Keluar dari hidupku. Diundang ada ibadah PKN stan. Enggak ada. Ini hidupku. Hei, jangan sombong kau.
Kita cuma orang ngekos. Sekali kau lupa siapa yang punya semuanya. Sebenarnya kita hanya mengatakan, Tuhan, segala sesuatu adalah dari Engkau. Ini yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu oleh Dia. Teman-teman, istilah oleh Dia, sebenarnya karena kita bingung, apa sih oleh Dia ya? Ini kayak gambar ini, saya pakai gambar yang garis datar. Sebenarnya dalam terjemahan lain, coba lihat istilahnya ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, segala Allah saja yang menjadikan segala sesuatu, dan segala sesuatu berlangsung. Itu istilah yang muncul. Maksudnya apa? Ditopang. Segala sesuatu dari Allah, tetapi waktu berlangsung sekarang itu pun ditopang oleh Tuhan. Jangan sombong. Kamu dan saya butuh Tuhan. Bukan cuma butuh Tuhan waktu mau masuk stan, tapi waktu di dalamnya, engkau dan saya butuh Tuhan yang menopang engkau, menjaga, belajar mengandalkan siapa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Demikian kata firman Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu apa? Sebenarnya satu pagi saya datang ke kantor ya. Di kantor abang itu, waktu di pelayanan kami, ada satu kakak. Dia itu ngekos, perempuan ngekos. Dan ya mungkin di kos sepi ya. Dia pelihara ikan mas. Jadi dia sering kali ke kantor tuh cerita ikan masnya ya. Ini beberapa tahun yang silam. Satu pagi saya datang kantor, dia bilang, Bang Alex, kenapa? Abang, tadi malam ikan mas saya bunuh diri. Bingung saya gitu ya. Ternyata pagi-pagi dia sudah menemukan ada 2 ekor ikan masnya sudah lompat keluar dari akuarium kecil yang dia beli, mati di atas karpet. Jadi kami bercanda-bercanda ya. Ini mungkin ikan yang cintanya ditolak orang tua kali ya. Lompat dia berdua ya. Bunuh diri mati di atas karpet. Tapi kesimpulan kami pagi itu, ikan paling butuh air. Ikan bebasnya di mana? Di dalam air atau di luar air? Dalam air. Betul ya? Ikan bebas dalam air ya? Kalau dia bilang, saya ikan reformasi, mau apa? Saya mau keluar dari air. Tapi begitu dia keluar dari air, dia MPP. Mati pelan-pelan. Hidupmu bebas di mana? Di dalam Tuhan atau di luar Tuhan? Enakan di luar Tuhan atau di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan nggak boleh nyontek, nggak boleh porno, nggak boleh marahin teman, nggak boleh julid, nggak boleh apa. Banyak kali nggak bolehnya. Enak nggak jadi anak Tuhan? Nggak enak. Mau keluar aja. Mati kau dek, mati. Banyak orang berpikir waktu saya keluar dari kehendak Tuhan, saya bebas. Saya bebas mau pornografi, saya bebas mau ini, saya bebas mau itu. Tapi itu adalah justru kematian. Ingat baik-baik. Yesus sendiri berkata, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ingat, engkau tidak hanya sadar ini dari Tuhan. Waktu jalani pun, prioritaskan Tuhan. Tapi kalau nggak prioritaskan studi gimana? Bukan, kalau kamu prioritaskan Tuhan, pasti kamu prioritaskan studi. Tapi kalau kamu hanya prioritaskan studi, kemungkinan kamu buang Tuhan. Itu terjadi. Banyak orang-orang pintar melupakan Tuhan tanpa sadar. Anak kos yang mulai gila, ya, memberikan kesadaran keterbatasan kita dan juga kebergantungan kita kepada Allah. Keselamatan itu anugerah yang kita responi dengan hidup terus dalam Tuhan. Mari terus bertumbuh ya. Nah teman-teman, kenapa kita begitu masuk ada kelompok-kelompoknya? Tuhan memberikan kepada kita pertumbuhan. Tuhan tidak hanya mau kamu jadi bayi rohani. Kamu harus bertumbuh, dan di kampus ini Tuhan sediakan wadah seperti ini untuk memproses imanmu. Bukan cuma kelas untuk memproses otakmu dengan kepintaran. Ada 3 hal yang Tuhan kasih supaya kau bertumbuh. Pakai itu dengan baik. Pertama, Tuhan kasih Roh Kudus yang hadir menyertai setiap kita. Kedua, Tuhan kasih kita firman Tuhan. Dari kecil kita udah tahu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Jangan ada di kampus ini tapi imanmu tidak tumbuh. Ingat, ini cara Tuhan proses kamu. Dan ketiga, kamu diberikan komunitas. Inilah kakak-kakak yang menyambut kamu. Kelompok-kelompok yang akan jadi kelompok berjalan bersama kamu bertumbuh. Mereka nggak dibayar ya. Ada kakak-kakak dibayar? Kadang saya mikir, kenapa ya seperti ini. Tadi saya sempat videoin, saya kirim ke alumni ya.
Ini yang dulu kamu lakukan, dilakukan lagi adik-adiknya kepada adik-adiknya. Kesempatan kita di sini Tuhan bawa kita bertumbuh. Segalanya dari Dia. Waktu terjadi ditopang oleh Dia. Terakhir, bagi siapa? Bagi Tuhan. Unik ya. Dari Tuhan, oleh Tuhan, bagi Tuhan. Kalau kamu bagus nanti IP-nya, apa yang harus kamu lakukan? Puji diri, haleluya, gitu. Hey, ingat ya, segala sesuatu, makanya panahnya lagi ke atas ya. Nah, lihat. God is my source because everything comes from God. But also in our Christian life, God is also my goal. Kenapa? Saya ingin memberi kepada Tuhan. Kalau kau kasih sama bapak mamamu yang baik, kau kasih sama dosenmu yang baik, masa sama Tuhan kau kasih yang ecek-ecek? Maka kekristenan berbicara tentang giving my best, ya. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Ini istilah yang menarik. God's ownership, our stewardship. Ini prinsip kos tadi ya. Itu bukan kosmu, tapi kamar kosnya jangan kau rusak ya. Atau ada yang pulang sini, ku rusak lah kamar kosnya. Kan bukan punyaku. Hey, kau dikasih stewardship. Tapi kan aku bayar. Kadang-kadang begitu, aku bayar, terus kau bayar untuk merusak. Ku rusak juga kau. Kalau kamu ngerti benar-benar, maka jangan, ini kan dari Tuhan, oleh Tuhan, aku pintar, ya udah ku rusaklah semua. Enggak. Give God your best, ya. Jadi teman-teman, hari ini saya harap studimu kamu juga beri yang terbaik. Melalui pergaulanmu, bergaullah bukan untuk mempermalukan Tuhan, tapi mempermuliakan Tuhan, ya. Sebab segala sesuatu kalau kita gabung dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Apa ayat terakhirnya? Bagi Dialah kemuliaan. Kalau semua ini terjadi, maka terjemahan sederhana katakan, berikanlah segala kemuliaan kepadanya sampai selama-lamanya. Kalau hari ini kita ditanya, why am I here? I am here because of His grace. I am here, saya ditopang ya, oleh anugerahnya, dan semuanya aku akan berikan kepada Dia. Kiranya Tuhan menolong kalian memulai perjalananmu di kampus ini. Bukan hanya masalah di mana kau belajar, tapi bersama siapa yang sedang memimpin hidupmu. Kita nyanyi lagi ya, sekali dengan singkat. For from Him and through Him. 1, 2, ya. For from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. For from Him, for from Him and through Him and to Him all things, to God be the glory forever. Amen. Mari berdoa. Kami hidup hanya satu kali. Terlalu banyak hal yang kami harus sadari. Ini semua dari Tuhan. Waktu kami jalaninya juga ditopang oleh Tuhan. Dan karena itulah segala-galanya bagi kemuliaan Tuhan. Hadirnya kami di kampus ini, proses kami belajar dibina di tempat ini, baik itu yang mungkin harus mengalami 3 tahun, 4 tahun di sini, kami sadar betul Tuhanlah yang sedang memproses hidup kami. Dan karena itulah Tuhan, kami mau dengar-dengaran, kami mau berelasi dengan Tuhan, kami mau memanfaatkan semua kesempatan untuk hidup kami, iman kami bertumbuh di dalam Tuhan. Dan terima kasih sekali lagi untuk anugerah-Mu yang kami nikmati saat ini. Tolong kami Tuhan, bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman, tapi boleh jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.